Hai guys, kembali lagi sama aku. Nah, di video ini aku ingin share ke kalian tentang saran dan tips dari pengalaman aku waktu dulu aku mengikuti tes ujian mandiri di UIN 19 Surabaya. Nah, langsung saja ke pembahasannya. Nah, saran atau tips dari aku yang pertama, jangan datang di UINSA atau kampus yang kalian akan tes mandiri itu tepat di hari H. Kenapa? Kalau sampean sudah tahu lokasinya dapat di gedung apa, itu nggak masalah. Tapi kalau buat kalian yang belum pernah sama sekali ke kampus tersebut dan kalian datang tepat di hari H, nanti akan makan waktu banyak untuk mencari gedungnya atau lokasi yang akan nanti kalian akan ujian tes mandiri. Jadi dari saran aku, mending kalian datang di H-1. Nah, nanti kalian tuh kayak mencari lokasinya di mana, dapat di gedung apa. Kalau sudah ketemu, kan enak besoknya pas di hari H ketika ujian tes mandiri, kan nggak usah bingung lagi untuk mencari tempat atau gedung lokasi di mana kalian untuk tes mandirinya gitu. Biar langsung di lokasinya langsung ke tujuan lokasi, terus kesiapan untuk masuk ke ruang kelas. Karena sama kalau tahun depan itu sudah offline, sudah masuk aktif seperti biasa sebelum ada pandemi, itu kalau ujian mandiri itu langsung ke kampus yang kalian ingin kuliah di sana. Nah, dulu aku itu datang ke UNSA itu H-1. Jujur aku itu belum pernah sama sekali ke kampus UNSA, belum tahu UNSA itu gimana sih, gitu belum tahu. Jadi aku emang kesana niatnya itu H-1 sebelum ujian tes mandiri, aku langsung ke kampus dan mencari lokasi atau gedung yang aku akan nanti tempati untuk ujian tes mandiri, biar supaya besoknya waktu tepat di hari H, waktu tes ujian mandiri itu nggak usah bingung mencari gedungnya gitu. Persiapkan alat tulis kalian sebaik mungkin, pokoknya jangan jangan gugup, jangan tergesa-gesa, pokoknya itu dipastikan alat tulis kalian tuh lengkap, nggak ada yang kurang. Nanti biar kalian nggak bingung, nggak repot lagi waktu sudah masuk di kelas, kan nggak boleh keluar lagi kan kalau sudah masuk ruang ujian, itu harus standby di situ pokoknya. Nah, dulu waktu aku tes mandiri di UINSA itu nggak ada sistem minus. Maksudnya sistem minus itu kalau salah nanti akan di min 1 tuh nggak ada. Nah, kalian bisa ketika kalian nanti ujian tes mandiri, kalian bisa tanya ke pengawasnya apakah ujian ini tuh ada sistem minusnya atau enggak, atau kalian juga bisa baca tata tertib di soalnya gitu. Pokoknya kalian tuh jangan tergesa-gesa langsung ngisi soalnya gitu, dilihat dulu apakah nanti ada sistem minusnya atau enggak gitu. Tapi saran dari aku, kalau kalian menemukan soal yang sulit itu jangan kalian tinggalkan, mending kalian isi yang menurut kalian tuh benar jawabannya, terus kalian itu kasih tanda di kertas kalau soal ini belum sampean kerjakan atau belum sampean masih mamang, masih ragu gitu. Nanti kalau ada sisa waktu, kalian bisa kembali lagi mengajarkan soal yang menurut kalian sulit itu. Tapi setauku itu ujian tes mandiri di UIN itu nggak ada sistem minusnya. Jadi kalian bisa mengisi semua soal dengan jawaban yang menurut kalian itu benar. Seumpama ada soal yang sulit, kalian langsung jawab. Kalau beruntung kalian dapat poin, kalau salah ya nggak apa-apa karena nggak ada sistem minusnya. Nah, kalau di soalnya atau di tata tertibnya di bagian depan itu kan biasanya ada tata tertib ya di soalnya. Kalau nggak ada penjelasan tentang poin tentang soal yang minusnya, itu kayaknya nggak ada sistem minusnya. Seingatku dulu itu di soalku juga nggak ada kayak penjelasan tentang soalnya kalau salah itu ada plus minusnya itu nggak ada. Dan kemarin tuh langsung aku isi semuanya, baik itu yang menurut aku sulit atau yang mudah, itu aku isi semuanya.
Nah, waktu itu di UINSA, setelah mengerjakan soal, itu langsung keluar jawabannya. Langsung keluar nilainya, maaf ya, langsung keluar nilainya. Jadi, kalian bakal tahu hasil yang kalian kerjakan itu dapat nilai berapa totalnya gitu. Makanya kalian harus mengerjakan dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh, jangan tergesa-gesa, dan harus yakin. Oh iya guys, kalau tes mandiri di UINSA itu biayanya paling murah di antara kampus yang lain. Waktu aku dulu tes mandiri UINSA itu cuma bayar 150.000 tok. Setelah waktu kurang 2 menit atau 4 menit, kalian boleh mensubmit jawaban kalian gitu. Kak, apakah soal ujian tes mandiri di UINSA itu susah? Nah, kalau menurut aku nih ya, karena aku dulu pengalaman ikut tes mandiri di 2 kampus, yaitu kalau kalian nonton video aku yang ini, kalian pasti tahu aku dulunya waktu mandiri itu nyabang di mana. Nah, antara kampus itu sama kampus UINSA itu mudah. Di kampus UINSA mudah banget. UINSA tuh soal mandirinya tuh mudah banget daripada di sana. Dan aku sempat kaget waktu ujian tes mandiri, kan yang pertama itu ujian tes mandiri di sana. Terus yang kedua, setelah 1 minggu itu baru ujian tes mandiri di UINSA. Dan itu aku bener-bener merasakan perbedaannya yang sangat-sangat beda banget soalnya, tentang materinya dan juga bentuk soalnya dan juga kesulitannya itu jauh lebih mudah di UINSA daripada di sana. Dan saran dari aku, kalau kalian ingin masuk tes mandiri di UINSA, mending kalian belajar dari soal-soal UMPTKIN, karena soalnya itu persis kayak apa ya, modelnya dan juga materinya itu hampir mirip lah gitu. Dan aku itu nggak pernah sama sekali ikut bimbel ataupun ikut belajar bareng ataupun ikut kayak les privat untuk masuk di perguruan tinggi, itu sama sekali aku nggak pernah ikut. Dan juga aku juga nggak pernah sama sekali beli buku kayak buku SBMPTN atau UMPTKIN ataupun yang lain. Aku nggak pernah beli buku yang seperti itu. Jadi yang aku lakukan itu mendownload dan mencari dan mengumpulkan soal-soal dari tahun ke tahun. Dulu itu aku kan masuk mandiri di UINSA itu tahun 2019. Nah, aku mencari soal-soal itu dari tahun 2012. Nah, sekarang bayangkan ya, berapa banyak soal yang aku kumpulkan. Hampir segini loh. Segini. Dari tahun 2011, 2012, 13, 14, 15. Nah, dari sekian banyak soal yang aku kumpulkan, itu aku amati, aku teliti, dan aku lihat. Nah, dari kebanyakan soal tahun ke tahun, itu hampir mirip soalnya. Cuma biasanya tuh ada yang sama, bahkan juga ada yang mirip, ada yang sama, plek gitu loh, nggak ada perubahan sama sekali. Tapi juga ada yang mirip, seumpama itu cuma diganti namanya, cuma diganti angkanya, tapi soalnya itu sama, cuma diganti angka sama namanya tok gitu loh, cuma kadang diganti alurnya tok, tapi sama soalnya gitu. Nah, kalian bisa menggunakan tips dari aku itu. Dengan itu kan bisa menyimpulkan, bisa membuat catatan apa saja poin penting yang ada di soal tersebut tahun ke tahun gitu. Nanti kalian bisa mempelajari materinya gitu. Dan waktu aku tes mandiri UINSA itu aku hanya belajar soal-soal yang aku kumpulkan waktu tes UMPTKIN, dan itu berhasil karena di UINSA itu soalnya sama persis modelnya kayak UMPTKIN gitu. Ya, ada agama, umum gitu. Dan menurutku kalian cukup belajar yang soal-soal UMPTKIN. Tapi jangan hanya terpaku itu ya, kalian bisa belajar yang lain juga. Untuk kalian yang sekolah di umum, pasti nggak ada mata pelajaran waktu sekolah tentang harta warisan. Nah, waktu aku sekolah dulu di Aliyah,
Karena sekolahku tuh pondok pesantren ya, tapi aku nggak mondok, cuma sekolahnya tok. Nah, di sekolahku dulu itu ada pelajaran ilmu apa ya, pokoknya itu pelajaran tentang membagi harta warisan. Kayak anak laki-laki itu dapat setengah, 1/2. Kalau anak perempuan itu kalau nggak salah 1/3 nggak salah. Kalau bapak 1/4, kalau ibu 1/8. Aku lupa namanya pelajaran apa, pokoknya ilmu apa gitu. Nah, perlu kalian tahu bahwa penyeleksian ujian mandiri di kampus yang mandiri, nah itu tidak hanya terpaku dengan nilai kalian waktu ujian mandiri, tapi juga dilihat, dipertimbangkan dengan nilai kalian waktu SMA, yaitu nilai rapot kalian. Jadi buat kalian yang masih SMA, jadi kalian harus giat belajar lagi untuk mendapatkan nilai atau peringkat yang lebih baik di atas standar gitu. Jadi biar seimbang antara nilai waktu ujian tes mandiri dan juga nilai rapot kalian, sama-sama baik gitu. Jadi tidak hanya dilihat dari nilai tes ujian mandiri kalian toh ya, tapi juga dilihat dari nilai waktu sampai sekolah, yaitu rapot. Nah, inti dari video ini, kalian harus persiapkan untuk ujian tes mandiri, alat tulis dan sebagainya. Oh iya, dan jangan lupa bawa kertas ya persiapan kalau seumpama nanti di ruang ujian nggak dikasih kertas untuk mencoret-coret sama pengawas. Jadi kalian harus persiapkan semuanya, alat tulis dan lain-lain yang menurut kalian itu penting. Dan juga jangan lupa untuk belajar, dan jangan lupa untuk mengerjakan dengan sungguh-sungguh, jangan tergesa-gesa. Kalau ada masih ada waktu, jangan kalian langsung mensubmit, pokoknya di review dulu apakah ada soal yang ketinggalan atau enggak. Dan di Winsa itu, yang penting itu di Winsa itu, kalau setelah kalian mensubmit jawaban kalian, nanti akan langsung muncul nilai kalian gitu. Hai guys, kenapa di judul aku nggak ada kata lolos atau sukses, cuma saran atau tips dari pengalamanku untuk ujian tes mandiri? Kenapa? Karena menurut aku, saranku atau tips dari aku itu nggak menjamin kalian akan sukses atau akan lolos di kampus yang kalian impikan. Karena semuanya itu sudah takdir Tuhan, sudah takdirnya Allah gitu. Dan aku juga dulu waktu tes mandiri kan, kalian pasti tahu lah kalau aku tuh dulunya itu pengen banget kuliah di mana, tapi malah keterima atau lolos di kampus yang nggak pernah aku terpikirkan gitu. Jadi kalau kalian ingin menggunakan tips atau saran dari aku, ya silahkan, aku seneng. Kalau enggak ya nggak apa-apa gitu. Terima kasih sudah nonton, sampai jumpa, bye.